Physics, bersama lagi dengan Miss Riana. Dalam pembelajaran tematik kita sekarang sudah di tema 2, subtema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Oke, pembelajaran pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Nah, pertama kita harus tahu dulu, kalimat efektif itu apa? Itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan menggunakan kata yang sesuai. Jadi, kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan. Jadi, dia punya subjek, predikat, objek, dan keterangan yang disingkat dengan huruf S, T, O, dan K besar. Contohnya adalah seperti ini. Seluruh bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Subjeknya seluruh bangsa Indonesia. Mempertahankannya adalah predikat. Mempertahankan apa? Kemerdekaan. Kemerdekaannya adalah objek. Nomor 2. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Siapa pelakunya? Itu subjek. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Mereka ngapain? Itu berarti predikat. Yang dilakukan subjek adalah predikat. Memproklamasikan. Memproklamasikan apa? Berarti itu adalah objek, kemerdekaan Indonesia. Di mana? Di Jakarta. Berarti ini adalah keterangan tempat. Oke. Kita akan coba latihan. Caranya adalah latihan ini kalian baca tentang pertempuran di Surabaya sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, nah ini tugasnya. Cari 2 informasi penting dari bacaan. Kemudian jabarkan berdasarkan jabatan kalimatnya. Contoh, Miss Riana mengambil di sini informasi pentingnya nih. Bung Tomo memberikan dukungan melalui pidato di radio. Miss singkat. Bung Tomo memberikan dukungan melalui radio. Siapa pelakunya? Bung Tomo. Berarti Bung Tomo itu adalah subjek. Dia ngapain? Dia memberikan. Memberikan apa? Memberikan dukungan. Ini objeknya. Melalui radio. Berarti keterangan alat. Ya, jadi kalian Miss minta mencari 2 informasi saja. Nah, informasinya dari bacaan ini tentunya boleh langsung mengambil kalimat dari bacaan ini atau kalian ubah kalimatnya. Yang penting artinya atau maknanya sama seperti ada di bacaan. 2 saja dituliskan di buku tulis kalian. Lalu jangan lupa diberikan jabatannya. Jabatan kalimat yaitu subjek, predikat, objek, atau keterangan. Kalau sudah, foto hasil kerjanya dan diunggah di Classroom. Lanjut ke matematika lagi. Lanjut ke IPS, kita tetap masih membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi, kan setelah merdeka nih ya, tapi bangsa asing tuh datang lagi loh untuk menguasai Indonesia. Kalian udah pelajarin di kelas 5. Jadi perjuangan masih tetap aja. Perjuangan, tapi sekarang tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional karena kita sudah bersatu. Namanya sudah merdeka, jadi memperjuangkannya untuk Indonesia ya, untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita akan bahas beberapa pertempuran yang terjadi dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Ada banyak selain ini, tapi kita bahas di sini 3 saja. Pertama adalah pertempuran Medan Area. Dari namanya berarti terjadi di Medan, Sumatera Utara. Penyebabnya adalah Sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan di kota Medan. Penduduk pun tidak mau dong, mereka melawan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, Sekutu memasang papan yang bertuliskan ini. Fixed Boundaries Medan Area, batas resmi wilayah area. Nah, karena itu maka pemuda-pemuda di Medan tidak terima loh. Kita sudah merdeka, tapi kok masih dikasih batas-batas seperti itu? Nah, maka terjadilah pertempuran yang dikenal dengan nama Medan Area. Lalu yang kedua adalah pertempuran Ambarawa. Tanggalnya 20 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Semarang. Nah, sambil membawa ini nih, NIKA, organisasi semi-militer Belanda. Jadi bilangnya Sekutu, bukan Belanda, tapi sebenarnya masih membawa organisasi Belanda. Hal ini membuat marah tokohnya yang terkenal nih, Kolonel Sudirman. Waktu itu belum jadi jenderal ya. Beliau menetapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan mengepung dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Nah, pada tanggal 15 Desember 1945 pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut
Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut didirikan monumen Palagan Ambarawa. Lalu ini yang terjadi di daerah kita nih, Bandung Lautan Api. Jadi pasukan Inggris tiba di Bandung sambil membawa lagi Nika nih. Ini milik Belanda. Akibatnya pertempuran tak terhindarkan. Beberapa kali tentara keamanan rakyat, dulu namanya masih TKR ya, melancarkan serangan ke markas sekutu dibantu dengan rakyat. Sekutu menyampaikan ultimatum. Ultimatum ini artinya perintah yang harus diikuti kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Nah, ultimatum sekutu ini mendorong TRI, Tentara Republik Indonesia, sekarang TNI, melakukan operasi Bumi Hangus. Nah, dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada tanggal 23 Maret 1946. Jadi, kita membakar sendiri Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan Nika menggunakan semua fasilitas dan menggunakannya sebagai markas. Jadi, yang membakar adalah Indonesia sendiri. Alasannya, jadi tapi tentunya ya penduduknya diungsikan dulu. Tapi tentunya ada alasannya, tidak dibakar begitu saja. Dibakar supaya sekutu dan Nika tidak bisa mengambil fasilitas yang ada dan tidak bisa menjadikan Bandung Selatan sebagai markas mereka. Nah, ini adalah sebagian kecil dari perjuangan, masih ada perjuangan-perjuangan lainnya. Nah, ini tugas kalian. Nah, ini tugasnya berkelompok, petunjuknya seperti ini. Pilih satu peristiwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Boleh salah satu dari yang 3 tadi atau yang lain, peristiwa yang lain. Kalian di kelas 5 pasti pernah belajar lebih banyak lagi peristiwa-peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan. Kerjakan bagian 3 di buku tulismu. Jadi kalian kerjakan yang nomor 3 saja. Nah, ingat untuk mencantumkan sumber informasinya. Dari mana? Misalnya, aku dapat dari internet, dari blablabla.com. Tulislah sumbernya dari situ. Jadi yang harus kalian tulis di buku kalian adalah nama peristiwanya apa. Misalnya Bandung Lautan Api. Nama peristiwanya A. Penyebab terjadinya apa? Kapan terjadi? Hal-hal yang dilakukan oleh rakyat Indonesia apa? Contohnya kalau Bandung Lautan Api kan berarti membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Pejuangnya siapa? Orang-orang yang terlibat. Nah, peran pejuangnya di situ ngapain? Ada yang memberi dukungan, ada yang memberi ide. Kalian cari informasinya. Dan yang terakhir F, hasil dari peran pejuang dan rakyat Indonesia dalam peristiwa itu apa? Misalnya berhasil mengusir sekutu atau berhasil mengusir Belanda dan lain sebagainya. Nah, ini dikerjakannya berkelompok. Ya, nanti ditulis di buku tulis masing-masing anak. Jadi kelompoknya adalah begini. Ada 3 kelompok. Ahdan dengan Hansen, Fiora dengan Naila, Syalvin dengan Tara. Tapi walaupun dikerjakan berkelompok, tapi setiap orang tetap harus menulis di buku tulisnya masing-masing. Misalnya, Ahdan dan Hansen memilih Bandung Lautan Api. Ya berarti masing-masing menulis juga tentang Bandung Lautan Api. Boleh sama, Miss? Boleh, karena kan ini namanya kerja kelompok. Kerja bersama-sama, hasilnya sama. Silahkan. Nah, tapi kerja kelompok ini Miss harapkan dan Miss wajibkan dilakukan secara online. Boleh menggunakan WhatsApp, pakai Google Meet, telepon, atau lainnya. Sehingga tidak perlu untuk bertemu secara langsung. Jadi misalnya kalian lewat WhatsApp, mau cari sumbernya di mana, siapa yang cari sumbernya, langsung kalian saling WhatsApp-an. Di situ langsung tulis hal-hal yang diminta di tugas ini. Oke? Sudah paham? Jika belum paham, tidak apa-apa. Bisa langsung bertanya kepada Miss Riana lewat komen kelas atau komen pribadi di Google Classroom atau langsung WhatsApp Miss Riana saja ya. Ini tugas untuk IPS. Lanjut kita ke muatan IPA. Kita belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kemarin kita belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri ya, sekarang cara hewan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Sama sih, untuk tujuannya mempertahankan hidup dan untuk bereproduksi atau berkembang biak. Nih, ini adalah contohnya. Memenuhi kebutuhan hidup, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, dan melindungi diri dari pemangsa. Kita lihat nomor 1. Adaptasi pada struktur gigi. Nah, jadi hewan itu kalau berbeda makanannya, struktur giginya juga berbeda. Hewan pemakan daging atau karnivor. Tersusun giginya taring dan sangat tajam. Contohnya kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Hewan pemakan tumbuhan,
atau herbivore, memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham, contohnya sapi, kuda, kambing, dan lain-lain. Hewan pemakan daging dan tumbuhan atau omnivore seperti manusia, kita mempunyai dua jenis gigi. Ada gigi seri dan gigi taring dan gigi geraham. Sebenarnya ada 3 berarti ya kita ya. Karena kita memakan semua. Contoh hewannya sih tikus dan kera. Lalu kalau untuk burung, ada adaptasi paruh. Karena kan mereka tidak punya gigi ya. Untuk makan mereka menggunakan paruh. Nah, paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam. Dan agak melengkung nih, lihat nih. Ya. Paruhnya seperti ini karena berguna untuk merobek daging mangsa. Contohnya burung elang dan burung hantu. Paruh pemakan madu atau nektar berbentuk kecil dan memanjang. Ini contohnya untuk paruh burung kolibri. Paruh burung pemakan ikan bentuknya panjang dan ada kantongnya. Ya, seperti burung pelikan karena buat hasil tangkapannya ditaruh di situ. Lalu paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing. Contohnya paruh burung pipit dan burung kenari. Paruh burung pemakan serangga berbentuk runcing dan agak panjang karena digunakan untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya paruh burung pelatuk nih. Panjang, runcing tapi panjang. Beda kalau tadi si pemakan daging runcing dan melengkung ya. Paruh unggas pemakan cacing berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir. Keren banget nih. Kenapa? Untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Ini contohnya adalah paruh bebek dan paruh angsa. Jadi kayak ada filternya gitu ya. Selanjutnya adalah bentuk kaki. Nah, variasi bentuk kaki juga dapat ditemukan pada burung dan unggas. Nah, selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Contohnya kaki burung pemakan daging kokoh dan kuku tajam ya. Fungsinya sama dengan si paruhnya untuk merobek dan mencengkeram mangsa atau menangkap mangsa. Burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Digunakan untuk menggali tanah dan mencari makanan. Contohnya adalah pada ayam ya. Kaki ayam juga dilengkapi dengan jalu yang digunakan untuk menyerang musuh. Jenis burung pemakan ikan atau perenang biasanya memiliki kaki yang berselaput seperti pada gambar di sini. Selain untuk berenang, juga untuk berjalan di lingkungan yang berlumpur seperti bebek atau burung pelikan. Jenis burung pemakan serangga seperti burung pelatuk memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari kakinya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Struktur kaki ini untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Luar biasa ya, Tuhan sudah menciptakan semuanya dengan luar biasa. Selanjutnya adalah bentuk mulut. Bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 4. Mulut penghisap, mulut penusuk dan penghisap, mulut penjilat, dan mulut penggigit. Nah, kupu-kupu contohnya mulut penghisap, nyamuk penusuk dan penghisap, lalat penjilat, sedangkan belalang penggigit. Nah, selain belalang ada juga semut ya yang penggigit. Dan ini adalah lidah yang panjang dan lengket, dimiliki oleh beberapa hewan seperti cecak, bunglon, dan landak semut. Berguna untuk menangkap mangsanya yang berupa serangga. Sudah ngintip nih. Tugas, ini dilakukan secara mandiri atau sendiri. Amati hewan yang ada di sekitar rumahmu. Aku nggak punya hewan, Miss. Yakin, pasti ada lah. Serangga itu seperti semut. Misalnya ada kupu-kupu. Kalian harus mengamati dengan baik sampai kalian bisa menemukan hewan. Hewan semut boleh, Miss? Boleh lah. Lalu, catatlah minimal 2 ciri khusus yang ada pada hewan tersebut dan jelaskan fungsinya. Tulis di buku IPA, jangan lupa ambil foto dari hewan tersebut dan unggah di Google Classroom. Contohnya, Miss Riana punya ikan cupang. Bukan Miss Riana sih sebenarnya ya. Kenzi. Nah, ini ikan cupangnya. Kalian ambil fotonya, ya. Unggah di Google Classroom. Kemudian, di buku tulis, ini adalah itunya, jawabannya. Contohnya ya. Ciri khusus pada ikan cupang terdapat pada ekornya yang besar dan lebar beserta pipi. Kegunaan ekor ikan cupang ini ialah agar ikan cupang mudah bergerak di dalam air. Kedua, kan tadi minimal 2 ya ciri khususnya. Sisiknya yang mudah memancarkan cahaya atau memantulkan cahaya. Kegunaannya ialah untuk
menarik perhatian mangsanya. Jadi dia mau makan tuh, nanti supaya si mangsanya dia tuh tertarik kan, kelap-kelip, nanti lama-lama dia makan deh. Keren ya. Ini Miss dapatkan dari brainly.com. Kalian pun hewannya terserah. Jika tidak punya hewan peliharaan, amati hewan yang ada di sekitar rumahmu.